Penyerang Oxford United, Ole Romeni selangkah lagi akan menjadi pemain timnas Indonesia. Ole Romeni diharapkan akan menambah daya gedor skuad Garuda. Kekuatan timnas Indonesia yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026 akan bertambah dengan kedatangan penyerang Ole Romeni. Pemain kelahiran Nijmegen 20 Juni tahun 2000 akan menjadi pemain timnas Indonesia setelah DPR resmi menyetujui naturalisasi Ole Romeni bersama dua pemain lainnya. Ole Romeni menjadi bagian dari strategi jangka panjang timnas Indonesia. Penyerang Oxford United ini sudah lama dirumorkan akan dinaturalisasi masuk skuad Garuda. Sejak 2018, Ole berkarir di Liga Belanda dan memperkuat sejumlah klub. Sebelum memperkuat Oxford United, Ole memperkuat FC Utrecht, FC Emmen, hingga NEC Nijmegen. Dirinya ikut membawa FC Emmen memenangi gelar Liga kedua Belanda pada 2022 dan juga mencetak rekor gol FC Emmen dengan 11 gol dari 33 pertandingan di musim Eredivisie 2022-2023. Ole juga pernah memperkuat timnas junior Belanda, mulai dari timnas U15, U18 hingga U20. Kehadiran Ole Romeni diharapkan menambah daya gedor timnas Garuda yang saat ini sudah diperkuat Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand hingga Ragnar Oratmangun. Rencananya Ole Romeni akan jalani pengambilan sumpah di London 8 Februari besok. Dan diperkirakan bisa diturunkan di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat sepak bola Bung Ovan Lamara. Dan kami juga mencoba menghubungi Kedutaan Besar Indonesia Britania Raya Desra Percaya, namun yang bersangkutan masih belum berkenan. Mari kita bergabung bersama Bung Ovan saat ini. Selamat sore Bung Ovan. Selamat sore, Assalamualaikum Diandra. Waalaikumsalam. Baik, Ya. Bung Ovan, 3 pemain naturalisasi ini kan akan segera menjadi WNI, Bung. 2 untuk timnas U20 dan 1 untuk timnas senior. Nah, akankah ini membuat timnas kita semakin tangguh, Bung? Ya, harusnya begitu. Dan ini otomatis semakin melengkapi sebuah proyek yang sangat besar yang diprakarsai oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini Menpora, dan rupanya dukung-mendukung ini semakin membuat semua ini lancar karena DPR pun sudah mulai sekata ya. Beberapa waktu yang lalu kita tahu bagaimana ada beberapa anggota DPR yang masih agak vokal kaitannya dengan program naturalisasi ini, tapi alhamdulillah semakin ke sini rupanya semakin kompak, dan ini tentu harusnya seperti pertanyaan Anda tadi, harusnya semakin membuat timnas kita ke depan, baik dari sisi timnas senior maupun timnas kelompok umur terutama usia 20 semakin tangguh. Dan kita tahu bahwa selain proyeksi timnas senior menuju Piala Dunia 2026 yang akan melanjutkan kiprah mereka nanti di bulan Maret, kita juga dalam 2 minggu ke depan akan menghadapi laga yang tidak kalah pentingnya, yakni putaran final Piala Asia usia 20 di Cina nanti. Nah, dalam beberapa uji coba yang kita lakoni beberapa waktu yang lalu di Jawa Timur, kita lihat bahwa masih ada ketimpangan dari timnas usia 20 kaitannya dengan bagaimana mereka untuk bisa lebih kompetitif di Cina di akhir Februari ini. Oleh karena itu, kehadiran Dion dan juga tim Gapens mudah-mudahan bisa menambal itu semua untuk usia 20. Sementara untuk timnas senior, lini depan memang kerap masih menjadi masalah dalam 6 laga yang telah kita lakoni di penyisian di grup C beberapa waktu belakangan ini. Harus kita akui bahwa ketajaman atau ketangguhan lini depan kita masih menjadi problem. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran Ole menjadi pelengkap untuk bisa membuat keraguan kita di lini depan semakin terpecahkan. Nah, tadi kan juga dikatakan bahwa di timnas senior ini banyak yang mengeluhkan bahwa lini depan kita ini tak terlalu tajam. Banyak gol timnas tercipta justru bukan dari striker ya, Bung. Nah, apakah Ole Romeni ini akan menjawab keluhan itu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Ole adalah salah satu yang digadang-gadang dari lama
untuk bisa melengkapi, bisa menambal apa yang menjadi keinginan kita di lini depan. Ole adalah pemain yang sudah sangat berpengalaman di Belanda. Tidak hanya bermain untuk salah satu klub besar, Twente di Belanda, FC Twente, tapi juga Ole dalam dalam biodatanya, sebagaimana yang kita tahu, itu sangat lengkap, bahkan sudah pernah bermain di kelompok umur Timnas Belanda. Ini tidak gampang. Artinya bahwa seorang pemain, seorang anak muda yang bisa menembus Timnas Belanda di usia 16, usia 17, usia 19, itu bukan pemain kacang-kacang istilah anak sekarang. Tapi pemain yang juga tentu memiliki talenta yang luar biasa, pemain yang tentu memiliki bakat yang istimewa, dan mudah-mudahan inilah yang kita cari, inilah yang kita butuhkan untuk bisa melengkapi puzzle dari starting 11 Indonesia, terutama saat menghadapi Australia nanti. Yang saya dengar adalah bahwa saat ini tim dari Kementerian Hukum, dari PSSI, itu berangkat ke Inggris untuk mengambil sumpah dari Ole agar secepatnya bisa bergabung dengan timnas senior. Khususnya bisa bergabung dengan timnas saat menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret nanti. Baik. Nah, setelah Ole Romaini, publik juga banyak yang bertanya nih, Bung, tentang progres kedatangan dari Jairo Riedewald, Mitchell Bakker, dan juga beberapa pemain naturalisasi lainnya yang digadang-gadang akan masuk nih. Apakah jika targetnya peringkat 3 atau bahkan 2 di kualifikasi, kita masih butuh pemain-pemain tambahan, Bung? Iya, begini, yang kita hadapi sekarang itu adalah Arab Saudi dan Australia untuk bisa bersaing lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia punya kans untuk itu. Saat ini kita bertengger pada posisi ketiga setelah kita menyelesaikan 6 pertandingan di grup C ini. Artinya apa? Kita hanya terpaut 1 poin dari Australia sebagai peringkat kedua. Lupakan posisi Jepang. Jepang adalah negara yang sudah pasti lolos dan hampir pasti menjadi pemuncak di grup C ini. Kita saat ini tinggal bersaing dengan Australia dan juga Arab Saudi, tentunya tanpa meremehkan keberadaan Cina dan Bahrain. Kenapa saya lebih fokus pada Arab Saudi dan Australia? Karena 2 negara inilah, selain mereka adalah langganan Piala Dunia, langganan tim Asia untuk lolos langsung ke Piala Dunia, 2 negara ini juga membuktikan bahwa mereka adalah salah satu kandidat terkuat di grup C ini. Sementara untuk Bahrain dan Cina, 2 laga terakhir menghadapi mereka, toh akan kita langsungkan di GBK, di kandang kita sendiri nanti. Artinya ada keunggulan dari kita untuk saat melawan mereka karena kita akan bermain di GBK. Sementara Australia kita akan berlaga di kandang mereka. Kemudian Arab Saudi kita sudah taklukkan di kandang kita dan kita menahan di kandang mereka. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa keberadaan pemain-pemain naturalisasi lainnya yang kita butuhkan, memang sangat kita butuhkan. Sepanjang sekali lagi kualitas mereka teruji di negara mereka berasal dan juga menjadi salah satu pemain inti di klub mereka berada saat ini. Karena salah satu syarat yang diberikan oleh pelatih baru Patrick Kluivert untuk skuad Indonesia menjadi starting 11 atau menjadi pemain inti adalah Kluivert dalam salah satu wawancara dengan pers beberapa waktu yang lalu mengatakan syarat utama untuk bisa menjadi starting 11 atau menjadi pemain inti di timnas senior adalah mereka harus memiliki jam bermain yang tinggi. Mereka harus menjadi langganan untuk bermain di klub masing-masing. Tidak ada tempat bagi pemain yang hanya menjadi cadangan sejati di klub masing-masing. Nah, ini juga yang harus kita syukuri setelah Pratama Arhan berpindah ke Thailand, kemudian menyusul Asnawi Bahar. Kedua pemain ini saat ini menjadi pemain inti di klub masing-masing di Thailand. Sehingga menit bermain mereka semakin banyak, kondisi mereka terjaga, kemampuan dan skill mereka terasah di klub masing-masing. Karena ini syarat yang diberikan oleh pelatih baru Patrick Kluivert. Oleh karena itu, sekali lagi harus kita welcome, toh pemain-pemain yang kita naturalisasi ini faktanya adalah anak-anak muda yang memang berdarah Indonesia. Ya, misalnya Ole ada darah Medannya dari ibunya. Kemudian Dion Max juga itu ada darah Indonesia dari ayahnya dari Palembang. Nah, ini harus kita dukung. Tidak ada salahnya untuk kali ini kaitannya dengan proyeksi kita di Piala Asia usia 20, kaitannya dengan proyeksi kita untuk menuju ke Piala Dunia 2026 dan juga 2030 nanti,
harus kita sambut dengan terbuka. Apalagi fakta lainnya menunjukkan bahwa jika kita hanya ingin berharap pada pemain-pemain yang dilahirkan oleh kompetisi binaan kita dalam negeri, masih terlalu jauh panggang dari api. Masih jauh harapan kita. Mungkin kita tidak dengan mengharapkan hanya pembinaan dalam negeri, hanya menghadapkan pemain lahiran dari liga kita dalam negeri, mungkin saya, Diandra, dan generasi kita belum akan bisa bermimpi melihat kehadiran Indonesia di Piala Dunia, ya, gitu. Jadi kita butuh mereka. Kali ini salam sehat selalu, Bung Ovan, salam sepak bola. Terima kasih Diandra, salam sepak bola, dan ayo kita doakan timnas Indonesia usia 20 di Cina nanti bisa berjaya bersama Coach Indra Syafri. Dan laga pertama Patrick Kluivert bersama pasukannya menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti kita bisa meraih hasil terbaik. Bravo Indonesia. Terima kasih banyak Bung Ovan. Terima kasih Diandra. Selamat sore. Wassalamualaikum.